DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 memiliki 50 anggota yang berasal dari 10 partai peserta pemilu, dengan kursi terbanyak diduduki oleh PDI Perjuangan yaitu 16 kursi. Untuk pimpinan periode 2019-2024 diketuai oleh Bondan Marutohening dari PDI Perjuangan dan 3 wakil ketua dijabat oleh Nurul Huda dari Partai Persatuan Pembangunan, Muzayino Arif dari Partai Kebangkitan Bangsa, serta Muhammad Jauhari Mahmud dari Partai Keadilan Sejahtera. DPRD Kabupaten Semarang memiliki peran penting dalam perkembangan wilayah Kabupaten Semarang, terutama dalam terbentuknya peraturan daerah atau yang menjadi salah satu pilar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Berbagai kegiatan dilakukan DPRD Kabupaten Semarang untuk dapat menghasilkan perda yang baik dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Selain bekerja sama dengan eksekutif, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Semarang, DPRD Kabupaten Semarang juga menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam pembuatan perda. Aspirasi masyarakat ini diserap oleh anggota DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 saat melakukan reses ataupun kunjungan kerja ke masyarakat, dan aspirasi yang disampaikan menjadi prakarsa lahirnya perda inisiatif dari DPRD Kabupaten Semarang. Pada tahun 2023 setidaknya ada 4 perda inisiatif dari DPRD Kabupaten Semarang. 4 perda tersebut mengatur mengenai pengembangan ekonomi kreatif, badan usaha milik desa, pengelolaan sumber daya air, serta penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi. Disebutkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, saat ini dari 4 perda inisiatif DPRD Kabupaten Semarang tahun 2023, 2 perda sudah ditetapkan dan sudah mendapat nomor register di provinsi serta telah diundangkan. 2 perda tersebut adalah Perda nomor 9 tahun 2023 tentang pengembangan ekonomi kreatif dan Perda nomor 10 tahun 2023 tentang badan usaha milik desa. Sedangkan 2 perda lainnya sudah ditetapkan dan terregister di provinsi namun masih menunggu proses pengundangan, yaitu Perda tentang pengelolaan sumber daya air dan Perda tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi. Kita ada beberapa perda inisiatif yang sudah kita selesaikan. Di 2023 saja sudah ada 4 perda inisiatif yang sudah diundangkan 2. Kemudian yang baru proses diundangkan juga masih ada 2. Nunggu nomor register dari provinsi. Dari 4 itu ada perda inisiatif tentang badan usaha milik daerah, kemudian ada perda inisiatif tentang ikraf. Yang 2 ini sudah diundangkan, kemudian yang perda penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi itu dalam proses pendaftaran di provinsi, kemudian tentang pengelolaan sumber daya alam itu juga masih dimintakan registrasi dari provinsi. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Muzayino Arif dari Partai Kebangkitan Bangsa, selaku salah satu inisiator perda tentang pengelolaan sumber daya air, mengungkapkan pentingnya perda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang. Keberadaan air sangat penting dalam hajat hidup orang banyak, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Semarang. Sehingga dengan keberadaan perda ini dapat dibuat regulasi untuk penganggaran dan sebagai legislator juga wajib mengawasi jalannya regulasi yang telah dibuat. Saya sebagai salah satu inisiator, bukan salah satu, saya sendiri inisiator untuk perda tentang pengelolaan sumber daya air. Kenapa? Ini kan air bersih sudah krisis.
climate change atau perubahan iklim di depan mata, dan ini mau tidak mau harus kita wujudkan, dan alhamdulillah sudah diperdakan. Nah, tinggal sebagai legislator itu kan tugasnya bagaimana mengawal legislasi, membuat anggaran, dan mengawasi. Selain itu, menurut Muhammad Jauhari Mahmud, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang dari Partai Keadilan Sejahtera, di samping menyusun Raperda inisiatif, DPRD juga ikut membahas Raperda bersama eksekutif. Saat ini, DPRD bersama dengan pemerintah daerah telah merancang satu perda mengenai rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Perda ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena cukup berdampak luas, terutama mengenai tata ruang wilayah di mana masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai wilayah pemukiman, industri, dan pertanian. Alhamdulillah, saat ini Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW telah disetujui dan diundangkan. Cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat, seperti misalnya Perda RT/RW, memang perda yang cukup ditunggu oleh masyarakat ataupun juga para pengusaha karena terkait dengan tata ruang, dengan rencana tata ruang dan wilayah di Kabupaten Semarang. Jadi mana kawasan-kawasan untuk pemukiman, mana kawasan-kawasan untuk industri, mana kawasan-kawasan untuk LSD, lahan sawah dilindungi dan sebagainya. Artinya memang pengembangan ke depan terkait dengan Perda RT/RW itu sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat, pengembang, ya, kemudian masyarakat, pengusaha dan sebagainya. Ditambahkan juga oleh Nurul Huda, Wakil Ketua dari Partai Persatuan Pembangunan, terkait dengan perda-perda inisiatif. Kita bersama dengan Pemkab Semarang mencoba mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang menjadi sumber inspirasi bagi terwujudnya perda yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat, terutama di sektor pertanian. Hal ini sangat penting terutama bagi ketahanan pangan. Saya lihat saat ini kebutuhan para petani belum terdukung secara maksimal, terutama dalam kebutuhan pupuk dan obat-obatan pertanian yang masih mahal bagi petani. Kedepan, harapan kami adalah regulasi yang mengatur sektor pertanian, salah satunya mengenai subsidi tambahan kepada para petani. Selain itu, kami juga mendorong adanya lembaga seperti Bulog lokal dari Pemkab yang bisa memberi hasil pertanian para petani dengan harga yang baik, sehingga petani bersemangat dalam mengelola pertanian mereka dan mewujudkan ketahanan pangan. Berharap ke depan ada perda yang mengatur tentang ketahanan pangan, khususnya sektor pertanian. Karena saya melihat banyak para petani yang begitu semangat dalam mengelola lahannya, tapi kadang kita kurang mendapatkan perhatian, mulai dari perhatian sisi pengadaan pupuk, obat-obatan, ya, ini kan kita sangat mahal. Itu satu. Kemudian yang kedua, mungkin perlu ada subsidi dari pemerintah yang diberikan kepada para petani itu, yang sekaligus diatur di dalam perda itu, yaitu memberikan subsidi untuk harga, misalnya barangkali lebih praktisnya pemerintah harus berani membuat sebuah bulog lokal gitu ya, yang berani membeli hasil panen dengan harga yang baik, sehingga masyarakat petani ini sebagai pejuang kehidupan itu bisa sama-sama mendapatkan bantuan
kesejahteraan.